Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah serta seputar informasi pertanian tentunya. Oke, hari ini seperti biasa hari libur, hari Sabtu ya. Kita coba nanti mengecek apa yang membuat saya apa yang membuat saya selama ini agak-agak mumet ya. Ini pertanaman cabai yang di belakang nih. Sejak berbuah, eh, buahnya lebat banget, tapi saya lihat buahnya itu pada busuk, banyak yang busuk dan harusnya kita panen kemarin itu panen yang pertama ya. Panen pertama itu bisa panen agak banyak, jadi hampir separuh. Kalau misalnya panen sekilo itu hampir setengah kilonya itu jatuh di tanah, busuk. Aduh, ini bikin pusing ini saya. Saya selama beberapa bulan terakhir ini memang agak-agak mencari ini kenapa. Soalnya saya lihat gejala antraknos atau gejala pateknya itu ini bukan patek nih kayaknya nih. Tapi ada semacam bekas tusukan atau cucukan lalat buah yang saya temukan di situ. Dari situ saya beranggapan bahwa ini pasti pekerjaannya lalat buah ini. Ini akibat lalat buah. Tapi yang bikin saya pede, saya sudah menempatkan beberapa perangkap. Salah satunya di situ tuh. Ah, nih. Ya. Saya sudah menempatkan beberapa perangkap. Itu yang bikin saya pede. Nah, ini ya paling lalat buahnya nggak bakalan parah gitu kan. Di luar dugaan saya, selama hampir 1 bulan itu sudah nempel sekitar sejak dia berbunga tuh. Hampir 2 bulan di situ nempel. Ya, di luar dugaan saya, buahnya justru banyak yang rontok. Dan saya yakin itu kerjaannya lalat buah karena setelah saya cek, yang pertama saya melihat ada bekas tusukan, kemudian setelah saya belah ada ulat kecil-kecil di dalam cabenya. Nah, ini udah pasti nih. Ini bukan lagi yang lain kecuali pekerjaannya si lalat buah ini. Awalnya saya tidak terlalu saya tidak terlalu memperdulikan itu. Ya oke lah, enggak apa-apa. Lalat buah mungkin perlu makan ya. Kalau 1-2 gitu kan. Jadi saya biarkan saya biarkan aja gejala itu terjadi. Karena yang bikin saya pede juga sudah ada perangkapnya, aman lah kira-kira. Berarti nggak terlalu banyak yang dimakan. Tapi ternyata di luar dugaan saya justru lebih banyak yang busuk. Maka saya pusing nih, kenapa ini sebenarnya. Nah, baru hari ini saya tadi nonton beberapa referensi video tentang lalat buah. Oh, ternyata ini kesalahan fatal yang saya lakukan. Dan pemirsa jangan mencontoh ini, oke? Ya, kesalahan fatalnya apa? Nanti kita uraikan. Tetap ikuti videonya sampai selesai ya, supaya informasinya nanti tidak separuh-separuh, alias informasi yang diterima oleh pemirsa juga tuntas ya. Oke, bagi pemirsa yang menggunakan perangkap lalat buah seperti yang saya gunakan, yaitu menggunakan petrogenol ya, atraktannya menggunakan petrogenol yang bahan aktifnya bernama metil eugenol. Iya pemirsa, untuk informasi saja bahwa metil eugenol ini adalah zat yang dibutuhkan oleh lalat jantan untuk menambah stamina sebenarnya, yang kemudian bisa digunakan untuk memproduksi seks feromon yang nantinya akan digunakan oleh si lalat jantan ini untuk mengundang lalat betinanya. Maka sebenarnya pemasangan perangkap dengan bahan aktif metil eugenol ini cukup beresiko ya. Seperti yang terjadi pada pertanaman cabai saya ini. Gara-gara salah menempatkan perangkap, justru serangan lalat buahnya menjadi lebih masif. Dan ini pula lah jawaban ketika ada petani yang bertanya mengapa justru setelah pemasangan perangkap lalat buah dengan bahan metil eugenol ini, justru serangan lalat buahnya
tambah meningkat. Jadi penjelasannya begini. Terkadang tidak semua lalat yang masuk dalam perangkap kemudian mati, tapi beberapa ada yang bisa keluar dan kabur. Nah, lalat-lalat yang kabur inilah yang kemudian memiliki stamina kuat, berhasil memproduksi seks feromon, yang dengan seks feromon itu bisa mengundang lalat betina. Nah, kedatangan lalat-lalat betina ini pada pertanaman yang menjadi awal petaka. Kita tahu lalat betina butuh melepaskan telur dan tempat menitipkan telurnya itu ada di buah cabai-cabai ini. Jika sudah begini, kita butuh solusi nih. Dan solusinya adalah kita bisa memberikan aroma yang bisa mengacaukan penciuman lalat betina, agar aroma seks feromon dari lalat jantan itu bisa tersamarkan. Dan caranya adalah menempatkan kapur barus biasanya di sekitar pertanaman. Iya, intinya di teknik pengendalian ini adalah membuat kacau penciuman si lalat betina ini. Jadi dengan aroma kapur barus yang menyebar di areal pertanaman diharapkan bisa mengacaukan penciuman lalat betina. Jadi aroma seks feromon dari lalat jantan bisa tersamarkan. Begitu. Ya, selain menggunakan teknik itu, alangkah baiknya mulai saat ini jika ingin memasang perangkap jangan dipasang di areal pertanaman cabai. Baik pemirsa, sepertinya ini harus kita pindah ke tempat yang agak jauh ya dari pertanaman ini. Ini ternyata yang menjadi biang keroknya nih. Bukan ini yang biang keroknya, tapi saya yang jadi biang keroknya. Saya yang keliru menempatkan posisi barang ini di sini. Jadi sekarang kita kita ungsikan atau kita tempatkan di tempat yang agak jauh aja dari pertanamannya. Memang banyak banget nih soalnya. Banyak banget yang terperangkap, tapi kadang-kadang ada yang lolos. Nah, yang lolos ini yang jadi masalah. Oke, saya coba menempatkan ini di sini aja ya. Di di tanaman labu. Agak jauh dikit dari tanaman cabenya. Nah, mudah-mudahan bisa lebih terkontrol lah ya. Oke, nanti kita coba tambah petrogenolnya biar agak semriwing lagi baunya dan yang lain tertarik ke sini. Sip. Oke, mudah-mudahan kesalahan ini menjadi pelajaran buat saya pribadi dan mungkin pemirsa juga bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari kesalahan yang saya lakukan ya. Jangan lagi menempatkan perangkap lalat buahnya di areal pertanaman yang ingin kita selamatkan, justru akan beresiko tinggi ya. Baik, mudah-mudahan informasi ini bisa membawakan manfaat atau memberi manfaat kepada pemirsa. Tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.